warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Maisha Bagia, dengan NIM 2401986 dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan laporan mandiri dari praktikum gelombang berdiri. Lalu di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan tegangan dawai dengan panjang gelombang. Kedua, bagaimana hubungan kerapatan massa linier dengan gelombang. Ketiga, bagaimana frekuensi dengan panjang gelombang. Kemudian untuk tujuan, yang pertama mengetahui hubungan tegangan dengan panjang gelombang, yang kedua mengetahui hubungan kerapatan massa linier dengan panjang gelombang, ketiga mengetahui hubungan frekuensi dengan panjang gelombang. Di sini ada tabel, alat, dan bahan yang kami gunakan untuk percobaan gelombang berdiri. Yang pertama itu ada tiang statik, meteran, vibrator, audio generator, power supply, sonometer, timbangan, magnet, kabel, kawat, dan juga benang. Lalu kita masuk ke dasar teori. Yang pertama itu jika kawat yang dialiri arus listrik ditempatkan dalam medan magnet, maka kawat tersebut mendapatkan gaya. Ini disebut dengan gaya Lorentz. Nah, besaran gayanya itu seperti di bawah. Arah gaya Lorentz lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnet. Gelombang berdiri juga mempunyai amplitudo yang berbeda pada tiap titik di sepanjang dawai. Nah, percepatan gravitasasi dalam percobaan ini juga dianggap 9,8 meter per sekon. Frekuensi gelombang sama dengan frekuensi sumbernya, sedangkan laju gelombang pada dawai ditentukan oleh tegangan dan kerapatan massa linier dawai. Secara matematik, laju gelombang pada dawai dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar kuadrat F per mu, di mana tegangan atau dawai itu F, mu adalah massa tiap satu satuan panjang dawai, dan V adalah laju gelombang transversal pada dawai. Nah, di sini ada tabel data percobaan MELD. Yang pertama ini adalah frekuensi sebagai variabel bebas dengan variabel tetapnya massa tali 0,001 kg, panjang talinya 1 m, massa jenis talinya 0,001 m, tegangan talinya 0,031948 kg. Nah, frekuensinya kami ubah dari 20, 22, 23, 24, 26, lambdanya yang 20 itu 1,24, yang 22 yaitu 1,2, yang 23 yaitu 1,16, yang 24 yaitu 1,1, yang 26 yaitu 1,04. Kemudian diperoleh rata-rata cepat rambatnya itu 26,264. Dari tabel data tersebut kita diperoleh grafik percobaan MELD, yaitu frekuensinya grafik lambda terhadap 1F, diperoleh gradiennya Y sama dengan 17,914X plus 0,3632. Nah, kemudian ini massa beban ditetapkan sebagai variabel bebas dengan variabel tetapnya juga sama, tetapi frekuensinya menjadi 20 Hz. Nah, di sini didapat data massa bebannya 0,0096, lambdanya 0,53, frekuensinya 0,009408, V-nya 9,699. Massa bebannya yang 0,00326, lambdanya 0,09, frekuensinya 0,03198, V-nya 17,874. Nah, dari data tersebut kita diperoleh grafik cepat rambat terhadap tegangan kali dengan gradiennya 237,08X plus 95969. Ini grafiknya linier ya. Nah, di sini massa jenis tali sebagai variabel bebasnya dengan variabel tetapnya 0,031948 yaitu tegangan tali, frekuensinya 26 Hz. Nah, sehingga didapat data lambdanya 1,68, massa jenisnya 0,00008, cepat rambatnya 19,983. Kemudian yang lambda 1,04, massa jenisnya 0,0001, cepat rambatnya 17,874. Nah, untuk lambda yang 0,98, massa jenisnya 0,0016, cepat rambatnya 14,13. Nah, dari data tersebut kita diperoleh grafik cepat rambat terhadap 1 per mu yang gradiennya 1060,1x min 8787,8. Grafiknya juga sama
Nah, kita memasuki percobaan sonometer. Nah, kami melakukan percobaan ini untuk mengamati ketika si dawai tidak diberi magnet maupun diberi magnet dawai atau kawat ya. Nah, di sini kami melakukan yang percobaan melalui kawat tebal dan kawat tipis untuk mengamati ketika dialiri arus AC, yaitu diberi magnet tadi. Nah, di percobaan ini ketika kawat tidak diberi magnet, itu tegangannya tidak cukup terlihat atau si gelombangnya tidak cukup terlihat. Nah, ketika diberi magnet itu sangat terlihat sekali, bisa dilihat di gambar di sini itu gelombangnya sangat terlihat. Dari data hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa cepat rambat berbanding lurus dengan tegangan tali, sedangkan massa jenis tali berbanding terbalik dengan cepat rambat. Selain itu, semakin besar frekuensi yang diberikan, maka semakin kecil lambda yang dihasilkan. Dan dalam percobaan sonometer yang dialiri arus AC, magnet dapat membuat arah medan magnet bergerak searah, dan semakin besar arus yang diberikan, maka amplitudo akan semakin besar pula. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya pamit undur diri.